Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar. Kita lanjutkan. Al-haditsus sadis wal 20. Hadis yang ke-26. Min khasaisin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di antara kekhususan yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam u'titu khamsan wa lam yu'tahunna ahadun minal anbiya'i qabli nusirtu birrabi masirata syahrin wa ju'ilat riyal ardu kulluha masjidan wa tahura فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي وأعطيت الشفاعة وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. Muttafaqun alaih. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, aku diberi 5 perkara yang tidak diberikan kepada salah seorang nabi sebelumku. Yang pertama, aku ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ar-ruh, yakni perasaan gentar yang ditujukan kepada musuh-musuh beliau. 1 bulan perjalanan sebelum bertemu dengan beliau dan pasukannya. Yang kedua,
seluruh permukaan bumi ini dijadikan sebagai masjid dan tempat bersuci, bersuci ya bagiku. Maka siapapun umatku yang mendapati waktu sholat, maka hendaklah dia langsung sholat. Dan dihalalkan bagiku ghanimah yang tidak dihalalkan untuk seorang nabi pun sebelumku. Aku juga diberi syafaat, diberi wewenang untuk memberi syafaat kubra. Kemudian nabi-nabi sebelumku diutus hanya kepada kaumnya secara khusus. Sedangkan aku diutus untuk semua umat manusia. Hadis ini disepakati oleh Al-Imam Al-Bukhari wa Muslim. Nah, dalam hadis ini terdapat fadilah yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau diberi oleh Allah Subhanahu wa taala pemberian khusus istimewa yang tidak diberikan kepada nabi-nabi yang lain. Termasuk keistimewaan dan karunia dari Allah untuk beliau. Nah, di antara kekhususan yang beliau dapatkan yang tidak didapatkan oleh nabi-nabi sebelumnya, itu ada 5 yang disebutkan dalam hadis ini. Ala sabilil misal, sebagai bentuk contoh, bukan pembatasan. Yang pertama ialah nusirtu bi'aubi masirata syahr. Allah Subhanahu wa taala memberi kemenangan kepada pasukan kaum muslimin yang dipimpin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan cara musuh-musuh mereka diberi rasa takut dan gentar yang menyelimuti hati mereka. 1 bulan perjalanan sebelum bertemu di medan pertempuran. Mentalnya itu sudah kembos 1 bulan sebelum bertempur. Yang itu adalah awal dari kekalahan bagi orang kafir dan awal kemenangan bagi kaum muslimin yang dipimpin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau ada yang bertanya, sekarang kok justru orang kafir menginjak-injak harkat dan martabat kaum muslimin, tidak takut dan tidak gentar kepada kaum muslimin, malah melecehkan dan menghina kaum muslimin. Bagaimana ini? Jawabannya disebabkan kaum muslimin menjauh dari ajaran dan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Bukan berarti Allah mengingkari janjinya. Bila kaum muslimin kembali kepada ajaran Rasulullah dan para sahabatnya secara murni tanpa dicampur dengan kebid'ahan dan penyimpangan, maka sudah pasti orang kafir itu akan gentar menghadapi pasukan kaum muslimin yang semacam itu. Nah, sekarang yang menjadi tentara banyak yang tidak sholat. Kalau jaga di perbatasan suka mabuk, menghabiskan waktunya untuk judi, main perempuan, dan lain-lain. Sudah begitu akidahnya carut marut, amburadul. Nah, barakallahu. Ini ikhwan fillah menyebabkan musuh-musuh Islam
justru semakin berani. Kadzalika. Maka hendaknya kaum muslimin kembali kepada ajaran Allah Ta'ala dan Rasulnya agar wibawa Islam dan kaum muslimin kembali terangkat dan ditakuti serta disegani oleh orang kafir. Barakallahu fikum. Nah, yang kedua, wa ju'ilat liyal ardu kulluha masjidan wa tahura. Semua permukaan bumi dijadikan bagiku sebagai tempat untuk bersujud dan sebagai tempat untuk bersuci, untuk alat untuk bersuci. Nah, barakallahu fikum. Jelaskan, fa ayyuma rajul min ummati atrakathu shalah falyusalli. Mana saja umatku yang mendapati waktu sholat, maka hendaklah dia sholat. Ini khonafidin a'azakumullah. Tentunya tidak semua permukaan bumi boleh dipakai untuk sholat. Nah, hadis ini dikhususkan dengan hadis yang sahih. Di antaranya ialah hadis dari Abu Dawud At-Tirmidzi yang disahihkan Syekh Albani. Nah, dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, al-ardu kulluha masjid ila al-maqbarah wal hammam. Semua permukaan bumi bisa dipakai untuk tempat sujud, salat, kecuali kuburan dan kamar mandi. Salat 5 waktu, salat sunnah tidak boleh dilakukan di kuburan. Yang boleh hanya salat jenazah. Bagi mereka yang belum sempat menyolatkan jenazah hingga sampai di kubur. Nah, pengecualian. Adalik. Kemudian juga kamar mandi. Tidak bisa orang itu mandi sekalian sholat di situ. Tidak boleh. Ya. Kalau ada yang berargumen, itu kan juga permukaan bumi. Jawabannya, ya. Tapi ada hadis yang mengecualikan. Tidak boleh sholat di kamar mandi. Dalam riwayat Tirmidzi juga sahih hadisnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu juga disebutkan, "Shallu fi marabidil ghanam wa la tusallu fi a'tanil ibil." Silakan kalau sholat mau di kandang-kandang kambing. Memang kalau ada tempat kecuali kandang kambingnya, ya silakan. Tapi jangan sholat di kandang-kandang unta. Nah, kandang-kandang unta itu juga permukaan bumi. Tetapi dikecualikan dalam hadis ini. Tidak boleh dipakai untuk sholat. Nah, kepala kambing. Nah, mau sholat sunnah di kandang kambing juga gak apa-apa. Tapi kalau kandang unta, gak boleh. Ya, kandang. Baik, barakallahu fikum. Adapun kekhususan yang lainnya ialah wa tahura. Semua permukaan bumi ini bisa dijadikan sebagai alat bersuci. Ini pembahasan seputar masalah tayamum. Nah,
ulama berbeda pendapat. Tayamum itu harus menggunakan debu. Apakah semua permukaan bumi yang berdebu bisa dipakai untuk tayamum? Yang mengandung debu. Ar-rajih dalam masalah ini ialah setiap permukaan bumi yang mengandung debu. Sebagai pengkhususan dari firman Allah surat Al-Maidah ayat 6, "Fatayammamu sha'idan thayyibah." Bertayamumlah kalian dengan debu yang baik. Nah, silakan kita bertayamum dengan menggunakan tembok rumah kita. Boleh apa enggak? Boleh. Kita tempelkan tangan kita. Nah, sekali tepukan untuk wajah dan kedua telapak tangan. Boleh menempelkan tangan kita ke meja atau ke mana saja ya boleh, asalkan berdebu. Ini mengandung apa ini? Debu. Enggak disyaratkan debunya itu harus banyak. Ya. Nah, tapi kalau tidak mengandung debu, maka menurut pendapatnya rajih tak boleh pakai tayamum. Apa aja? Benda-benda yang ada di permukaan bumi yang tidak berdebu. Ada. Ya itulah yang enggak boleh dipakai tayamum. Contohkan sendiri. Ya. Nah, dicuci dulu, siram pakai air. Kan debunya hilang. Saat itu enggak boleh. Nunggu berdebu dulu. Ya. Nah. Ada kaca itu ya. Kalau disiram pakai air, debunya hilang. Tinggal didiamkan beberapa saat, berdebu lagi, ya kan? Nah, saat ada debunya itu boleh dipakai untuk apa ini? Bertayamum. Ya, nah, tidak usah naik pesawat, sanggup tanah, bawa tanah, nggak usah. Ya, pesawat juga berdebu, ya, nah, malah banyak. Ya, ada nih. Berarti nabi-nabi sebelumnya itu kalau melaksanakan ibadah itu mesti harus pakai air wudu ya. Nah, tidak pakai tayamum. Ya, tak boleh. Bersuci harus pakai air dulu itu. Tak boleh pakai debu. Ya, 6. Selanjutnya yang ketiga. Wa uhillat liyal ghanaim wa lam tuhalla li ahadin qabli. Dihalalkan bagiku ghanimah dan tidak dihalalkan bagi nabi-nabi sebelumku. Ghanimah itu barang rampasan perang dari orang kafir. Nah, kalau lawan perangnya sama-sama muslim, maka bukan ghanimah. Tak boleh. Perang saudara, ya. Muslim Indonesia sama Muslim Malaysia. Perang. Sama-sama muslimnya. Tak boleh kemudian harta-harta mereka dijadikan sebagai apa ini? Ghanimah. Nah, alhamdulillah dihalalkan ghanimah. Adapun nabi-nabi sebelumnya itu enggak halal ghanimah. Perangnya berat, medannya modal juga banyak dikeluarkan. Kalau menang, ghanimahnya enggak boleh dimanfaatkan. Kumpulkan semua. Kemudian menunggu datangnya api yang Allah turunkan dari langit, yang kemudian
membakar ghanimah itu dan menghabisi. Kalau ternyata api itu belum turun, yang diturunkan oleh Allah untuk menghabisi ghanimah itu, berarti ada pengkhianatan di antara pasukan yang ikut serta perang. Dan Allah langsung menunjukkannya. Akan dibongkar langsung aibnya. Depan umum. Dan kalau sudah dibongkar aibnya, ghanimahnya dikembalikan, baru akan datang api yang Allah kirim untuk menghabisi ghanimah itu. Tapi kalau pasukan kaum muslimin umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dihalalkan untuk menikmati apa ini? Ghanimah. Alhamdulillah. Paling tidak kan harus untung ya. Modal perangnya 50 juta, ghanimahnya senilai 5 miliar, lumayan. Bisa untuk memperkuat senjata ya. Nah, kemudian juga bisa untuk memberi bonus-bonus tentara-tentara yang ikut perang ya, oleh-oleh untuk keluarganya dan sebagainya ya. Nah, walhamdulillah. Nah, yang keempat, wa utitu syafa'ah, aku diberi syafaat. Nah, yang dimaksud dengan asy-syafa'ah di sini ialah asy-syafa'atul udma atau asy-syafa'atul kubra. Di saat manusia dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar dengan panas matahari yang sangat terik, di atas kepala hanya beberapa mil saja. Dia mengatakan 3 mil. Ya. Nah, yang sebagian mereka ada yang tenggelam oleh keringatnya, sebagian lagi ada yang sampai pusarnya, ada yang sampai lututnya, ada yang sampai betisnya. Ya, nah, menanti hisabnya Allah Subhanahu wa taala. Saat itu Allah Subhanahu wa taala murka. Nah, tidak ada seorang pun nabi yang berani menghadap Allah Subhanahu wa taala untuk segera menggelar hisab kecuali Rasulullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu namanya asy-syafa'atul uzma, syafa'atul kubra. Yang mereka langsung dirinya bebaskan dari beratnya penantian di padang mahsyar, ya. Adapun syafaat-syafaat yang lain, itu syafaat suhura, semua nabi diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi petugas pemberi syafaat. Nah, dari Allah Subhanahu wa taala kepada mereka-mereka yang Allah ridhoi dan Allah kehendaki. Dalam masalah ini, orang Mu'tazilah mengingkari adanya syafaat kecuali asy-syafa'atul kubra. Asy-syafa'atul kubra diyakini oleh Mu'tazilah. Adapun syafaat sughra, syafaat-syafaat yang lainnya itu diingkari oleh siapa? Orang Mu'tazilah. Nah, ya kalau memang diingkari ya mudah-mudahan mereka tidak mendapat syafaat. Ya. Nah, karena mengingkarinya ya. Nah, ketika butuh ya, nah, masuk neraka nggak dapat syafaat ya kekal. Nah, tarkofi. Atau kalau tidak, jatahnya neraka ya dirasakan secara penuh. Awal mustah ya. Ini syafaat itu meninggikan derajat atau meringankan adab. Kalau syafaat itu diberikan kepada ahlu tauhid yang memiliki amal soleh yang cukup tinggi, maka itu namanya pemberian syafaat untuk meninggikan derajat. Yang asalnya surganya kelas biasa-biasa itu bisa naik kelas
eksekutif, Lafif, FIB. Ya. Nah. Dan juga fungsinya syafaat itu ialah meringankan adab yang atau menggagalkan adab dengan izin Allah. Orang itu sudah dinaskan masuk neraka, ternyata dapat syafaat, maka tidak jadi di neraka. Atau meringankan adab, sudah lama di neraka, belum habis masa adabnya, dapat syafaat sehingga langsung diambil dari neraka, diringankan adabnya. Atau ditentukan adabnya itu berat menjadi ringan dengan sebab mendapat syafaat. Nah, adapun syafaat ini ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Bukan di tangan siapapun. Para nabi dan rasul, para malaikat dan yang lain itu adalah petugas-petugas yang menyampaikan syafaat Allah kepada orang-orang yang Allah ridhoi saja. Sehingga kita kalau minta syafaat, ya minta syafaat kepada siapa ini? Allah Subhanahu wa taala. Nah, barakallahu. Dan syafaat ini hanya didapatkan oleh orang yang mati dalam keadaan bertauhid. Adapun orang kafir selain Abu Thalib tidak mendapat syafaat sama sekali. Abu Thalib syafaatnya hanya diringankan adabnya, bukan dibebaskan dari azab. Kekal di neraka, tapi diringankan adabnya. Khusus untuk Abu Thalib yang kafir. Adapun yang lainnya tidak mendapat syafaat. Nah, kemudian yang kelima, wa kana an-nabiyyu yub'atsu ila qaumihi khassatan wa bu'itsu ila an-nasi 'amatan. Kalau nabi-nabi sebelumnya itu diutus kepada kaumnya secara khusus. Adapun aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, diutus untuk seluruh umat manusia. Syariat Rasulullah universal untuk semua umat manusia. Yang sejak Rasulullah diutus sebagai nabi dan rasul, itu semua manusia yang hidup saat itu adalah umat beliau. Ada yang umat ijabah, ada yang umat dakwah. Umat ijabah itu kaum muslimin yang sudah masuk Islam. Umat dakwah itu berarti yang masih harus didakwai. Ya, semuanya ialah umat Rasulullah. Nah, maka sejak zaman Rasulullah diutus sebagai nabi dan rasul sampai hari kiamat nanti, dari manapun bangsanya, dari manapun kabilahnya, dari manapun warna kulitnya, apapun jenis bentuknya, ya, nah, semuanya umatnya Rasulullah. Siapa saja yang tidak masuk Islam saat itu, tidak beriman kepada risalah yang beliau dapat sampaikan, maka kalau mati dalam kondisi semacam itu, mati di atas kekafiran dan menjadi ahlun nar, kekal di dalam. Orang Kristen, Nasrani, orang Yahudi, orang mana lagi itu, Buddha, Hindu dan sebagainya itu, kalau enggak beriman kepada Rasulullah, kafir. Kalau mati dalam kondisi demikian, kekal di neraka. Nah, tapi kalau nabi-nabi sebelumnya itu dakwanya ke kaumnya secara khusus, yakni kabilahnya atau penduduk desanya atau penduduk daerahnya, ya. Nah, seperti itu dakwanya itu apa ini? Lokal, ya, ada wilayah masing-masing. Sebagaimana Nabi Lut itu sezaman dengan Nabi Ibrahim, itu lain daerah wilayahnya, ya. Nah, Nabi Lut berdakwah sendiri kaumnya, Nabi Ibrahim juga berdakwah sendiri ke kaumnya.
Barakallahu. Ini beberapa kekhususan yang dimiliki oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bila dibandingkan dengan nabi-nabi yang lain. Ya, bukan berarti kekhususan ini hanya menjadi milik Nabi, bukan umatnya. Lah, umatnya bisa. Kamu pakai semua permukaan bumi. Nah, bisa menikmati ghanimah, bisa macam-macam ya. Kecuali yang memang khusus Rasulullah saja, seperti petugas memberi syafaat al-kubra. Itu umatnya tidak ada yang bisa, Rasulullah saja. Dan yang lain, amalan-amalan yang memang khusus untuk Rasulullah, seperti sholat tahajud, itu wajib bagi Rasulullah. Menikah dengan perempuan lebih dari 4, itu khusus untuk Rasulullah. Nah, ya, paham ya? Nah, dan lain-lain khusus untuk beliau. Barakallahu. Al-hadits as-sabi wal isrun. Hadis yang ke-27. Min wasayan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di antara wasiat-wasiat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala: Awsani Khalili sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bi thalathin. Siyami 3 ayyamin min kulli shahr. Wara'atil duha wa an utira qabla an anam. Muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, berkata, kekasihku telah berwasiat kepadaku dengan 3 perkara. Yang pertama ialah puasa 3 hari di setiap bulan. Nah, sholat duha 2 rakaat, kemudian witir sebelum tidur. Muttafaqun alaih. Hadis ini disepakati oleh Imam Bukhari wa Muslim. Pernyataan Abu Hurairah, Awsani Khalili, aku diberi wasiat oleh kekasihku itu Rasulullah Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bukan berarti wasiat-wasiat ini hanya untuk Abu Hurairah, tapi juga berlaku untuk kaum muslimin secara keseluruhan. Al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Pelajaran yang diambil itu sesuai dengan keumuman lafadznya, bukan kekhususan apa ini sebabnya. Ini Rasulullah hanya berwasiat kepada Abu Hurairah, bukan berarti hanya untuk Abu Hurairah. Ya, karena wasiat-wasiat yang beliau sampaikan itu adalah ajaran beliau yang sifatnya umum untuk umatnya, maka yang lain juga berlaku. Wabil khusus Abu Hurairah. Ya kan? Kemudian pernyataan Abu Hurairah, Khalili, kekasihku. Ya, padahal Rasulullah menyatakan, kalau seandainya aku boleh menjadikan manusia sebagai kekasih, aku akan menjadikan Abu Bakar sebagai kekasihku. Tapi tidak boleh. Ya. Nah, Rasulullah itu Khalilur Rahman, kekasih Allah. Termasuk Nabi Ibrahim, Khalilur Rahman. Gimana ini? Cara mengkompromikannya. Kalau para sahabat menjadikan Rasulullah sebagai kekasihnya, itu boleh. Bagi Khalilnya, ya. Tapi kalau Rasulullah menjadikan para sahabat atau salah seorang sahabat sebagai Khalilnya, itu nggak boleh. Ngerti sisinya.
Kalau yang menobatkan itu Rasulullah nggak boleh. Tapi kalau yang menobatkan itu ialah para sahabat sendiri mengaku kalau dia Rasul itu kekasihnya. Ya, itu nggak apa-apa. Paham ya? Tadi. Yang pertama, wasiatnya ialah puasa 3 hari tiap bulan. Nah, terserah tanggal berapa. Yang penting 3 hari dalam 1 bulan. Yang afdal, ayyamul bid, hari-hari putih. Tanggal 13, 14, 15, pertengahan bulan. Ya. Kembali. Adapun puasa-puasa sunnah yang lain ya tetap dianjurkan. Ini salah satu contoh saja puasa sunnah itu 3 hari dalam 1 bulan. Nah, adapun contoh-contoh puasa sunnah yang lain, nah, ialah sittatu ayyam min Syawal. Baik. 6 hari puasa pada bulan Syawal. Nah, kemudian yang lainnya Syamul Muharram, itu Asyura. Puasa pada bulan Muharram, itu pada bulan Asyura, yakni tanggal 10. Dia mengatakan tanggal 9 dan tanggal 10. Nah, kemudian Asyam fi Sya'ban, memperbanyak puasa pada bulan apa ini? Sya'ban. Ini bulan apa? Rajab, ya. Selanjutnya bulan Sya'ban. Ya, orang itu balik. Ya, bulan Rajab rame-rame puasa. Bulan Sya'ban enggak ada yang puasa. Ya. Rajabiyah itu ya. Nah, istilahnya. Padahal hadis-hadis tentang masalah keutamaan amalan di bulan Rajab secara khusus enggak ada yang sahih. Kalau enggak maudhu palsu ya paling tinggi kelasnya ya. Baik. Nah, enggak ada yang sahih. Tapi anehnya banyak masyarakat yang rame-rame puasa Rajab. Ya. Kemarin saya kedatangan intel polisi. Biasa berkunjung ya rumah, menjalin hubungan baik bilateral. Sukui aku ikhlas, maaf saya puasa. Katanya puasa apa? Rajab. Oh, hari Jumat kemarin. Hati masih bujangan sampai anak ini. Iya. Bahaya itu. Polisi bujangan. Nah. Kamu tahu lagi siap menikah? Wah, terlalu lama Pak Ustaz. Terlalu lama. Ya sudah, segera saja itu. Nah. Puasa. Rajab. Nah. Polisi tempat saya memang alim-alim ya. Nah. Saya akui, tidak mengada-ngada ya. Saya positif ya. Saya puasa. Itu puasa Rajab. Ya, sampai di situlah tingkat keilmuannya ya. Sudah kalau masalah agama itu percaya sekali sama dakwah kita di sana. Sampai pada tingkat pernikahan. Oh. Ya. Datang ke tempat saya. Ya. Untuk dinikahkan. Minta petunjuk pernikahan, minta bicara sama calon mertuanya dan sebagainya dia. Nah,
Saya datangi kantor polisi. Nah, nata bagaimana cara pernikahan yang Islam. Nah, saya sudah dinikahkan daripada nanti saya harus melakukan pelanggaran saya. Oh, iya. Nah, kalau masih lumayan, ya kan? Nah, ya, nggak tahu kalau polisi Surabaya. Oh. Baik, barakallahu. Al-muhim, banyak masyarakat yang mengamalkan puasa Rajab. Padahal tidak ada sunahnya. Yang sunnah ialah memperbanyak puasa Sya'ban. Kemudian puasa Arafah bagi yang tidak sedang haji. Sunnah. Kemudian puasa Senin Kemis. Nah. Baik. Kemudian puasa 3 hari setiap bulan tadi itu. Silakan bebas dari apa? Seperti 3 hari. Wabil khusus kalau memang pengen yang lebih afdol, tanggal 13, tanggal 14, tanggal 15 ya. Kalender Hijriah. Bukan kalender apa ini? Miladiah. Ini kalender apa ini? Miladiah. Miladiah berarti dimulai dari kelahiran Nabi Isa. Ya, kalau kalender Hijriah itu dimulai dari Hijrah. Ya. Nah. Kemudian puasa Daud ini, puasa terberat, cocok untuk terapi pemuda yang memang nggak mampu menikah. Senin Kemis nggak mampu, puasa 3 hari 3 bulan nggak mempan. 6, puasa Daud, kok nggak mempan juga, maka orang ini harus dibantu untuk segera menikah. Nah, sehari puasa, sehari tidak. Barakallahu. Kemudian 2 rakaat salat duha. Di waktu duha itu waktu di mana anak-anak unta sudah kepanasan, matahari sudah meninggi. Ya, sebelum zawal yang penting ya. Minimal 2 rakaat salat duha. Dalam riwayat yang sahih disebutkan bahwasanya semua persendian manusia itu setiap hari bisa bernilai sedekah. Nah, tasbih, baca tahlil, takbir, amar ma'ruf nahi munkar, membantu orang untuk menaikkan kendaraannya atau barangnya yang dinaikkan kendaraannya atau yang lainnya. Bernilai apa ini? Sedekah. Ucapan yang baik, yang tidak menyakiti hati orang juga sedekah. Semuanya itu bisa diwakili dengan apa ini? 2 rakaat salat duha. Nah, salat duha minimal 2 rakaat ya. Barakallahu. Selanjutnya, ada salat sunnah yang lainnya. Ini banyak ya. Ada salat sunnah rawatib. Ada sholat sunnah yang mutlak, nggak tahu berapa jumlah rakaatnya. Ya. Nah. Ada sholat sunnah itu tahajud selain Rasulullah. Ada lagi sholat sunnah setelah berwudu. Ya. Ada lagi sholat sunnah, sholat istikharah. Salat apapun salat sunnah itu doa istikharah. Ada lagi salat apa? Salat taubah menurut sebagian ulama. Nah, walaupun tidak ada dalil yang sahih tentang masalah itu, tapi Imam 4 itu berpendapat disunahkan salat taubah. Salat taubah
ya, dari perbuatan dosa, dia sholat sunnah 2 rakaat. Nah, ada lagi sholat tasbih, ya, nah, dan ada lagi yang namanya sholat witir. Nah, ada sholat tahiyatul masjid dan lain sebagainya. Wan utira qabla an anam, dan aku diwasiati oleh Rasulullah untuk witir sebelum tidur. Nah, witir ini yang rajih, tidak wajib tapi sunnah muakkadah, ya. Boleh dilakukan sebelum tidur, boleh dilakukan setelah tidur. Bagaimana cara mengkompromikannya? Kalau memang kita ini kondisinya capek dan khawatir gak bisa bangun malam untuk sholat tahajud sekalian witir, maka sebelum tidur dianjurkan untuk apa ini? Sholat witir dulu. Bagaimana kalau ternyata malamnya bangun? Ya sudah sholat tahajud saja, tak pakai witir. Tak ada 2 kali witir dalam satu malam. Tapi kalau kita pikirkan kondisi kita ini baik dan masih memungkinkan untuk bisa bangun, nah di akhir malam, maka sebaiknya witirnya setelah tidur. Ya, nah barakallahu. Dan sholat witir ini paling minimal 3 rakaat. Witir itu paling sedikit apa? 1 rakaat. Selebihnya ganjil. 3, 5, 7, kemudian 11. Ganjil ya. 1 ganjil, 3 juga ganjil, 5 juga ganjil, 7 juga ganjil, 11 juga. Oh ya, 6. Tapi kalau dilihat dari riwayat belum ada yang 9. Yang ada itu 11. Ya, nah. Barakofi. Sudah lagi. Nah. Berarti untuk pembahasan hadis berikutnya insyaallah pada kesempatan yang akan datang, ya. Barakallahu. Puasa Daud kalau melewati hari Jumat atau Sabtu bagaimana Ustaz? Ya enggak apa-apa. Larangan puasa Jumat itu ya karena Jumatnya itu bukan karena Daudnya. Karena Sabtu juga karena Sabtunya bukan karena Daud. Kalau diniati sebagai puasa Daud, itu yang lain itu enggak apa-apa. Menurut pendapat sebagian ulama. Ya? Nah. Ada nih. Apa bedanya sholat witir dan sholat tahajud? Ya beda. Ya. Witir itu ya tadi itu ganjil. Kalau sholat tahajud itu 6. Ya. Sholat tarawih, ya itu kan ada witirnya. Ya, itulah kalau selain Ramadan itu ya sholat tahajud. Ya, yang ganjil-ganjil itu witirnya. Ya. Nah, barakallahu. Bagaimana hukum melaksanakan salat tasbih? Bagaimana caranya? Ini diperselisihkan salat tasbih. Ya, ada yang mengatakan na'am disyariatkan, ada yang mengatakan tidak disyariatkan. Insyaallah. Kalau enggak lupa tak bahas pada kesempatan yang akan datang. Termasuk riwayatnya. Ya. Nah, sehingga mantap pilih yang mana. Ya, sekalian saya jelaskan caranya. Caranya cukup lumayan, agak panjang. Ya. Nah, barakallahu. Nah, mungkin cukup sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.